Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa istimewa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita masuk berdoa. Duduk siap. Siap. Siap berdoa dimulai. Anak amin ya rabbal alamin. Duduk siap. Siap. Siap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah masuk hari ini, guru yang mengingatkan tentang keadaan hari ini, karena kita masalah COVID, lalu menggunakan masker. Di luar kegiatan, misalnya kalian keluar rumah juga pakai masker. Kemudian beraktivitas di sekolah juga harus pakai masker. Yang kedua, selalu menjaga pola makan, ya. Menjaga pola makan. Makan makanan yang bergizi, seperti sayuran, buah, kalian menggunakan benda-benda di sekitar kalian. Kalian berpikir dengan sopan, bukan benda-benda yang tidak bereksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi anak-anak? Ya, Budia, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi ini adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses kejadian ini membuat kalian. Suatu peristiwa yang yang berisi tentang pengetahuan yang diceritakan secara ilmiah. Selanjutnya teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Ada yang tahu? Ada. Coba apa? Pertama. Oke, ada pernyataan umum. Yang kedua apa lagi? Isi. Yang ketiga ada kesimpulan. Nah, selanjutnya kemarin kita juga sudah bahas tentang bagaimana sumber dari menghasilkan arus listrik. Yang pertama ada PLTA. Apa dari PLTA? Oke, ada PLTU apa? Ketiga ada PLTS. Apa itu PLTS? Itu adalah pembahasan kita pada pembelajaran 2 ini. Nah, selanjutnya sekarang itu kita akan bahas masuk ke pembelajaran 3. Kita juga akan bahas tentang yang pertama tentang teks eksplanasi, yang kedua bagaimana penyaluran energi listrik kepada masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menentukan pertama teks eksplanasi atau bagian dari teks eksplanasi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh apa tadi. Pertama ada paragraf pertama itu mengenai topik dari permasalahan tentang teks eksplanasi. Yang kedua tentang deret penjelas, apa yang dijelaskan dari teks eksplanasi. Yang ketiga ada kesimpulan, apa kesimpulan atau saran dari teks eksplanasi yang kita baca. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang bagaimana penyaluran energi listrik kepada masyarakat, bagaimana tahapnya, mulai dari apa sampai kepada penghasilkan energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, dalam menyalakan televisi perlu nggak energi listrik? Perlu. Menyalakan kipas? Perlu. Apa lagi selain menyalakan TV, menyalakan kipas? Lampu untuk belajar. Apa lagi? Kulkas, magicom, semua itu menggunakan arus
PLTS, listrik tenaga surya. pembangkit listrik tenaga surya, apalagi? PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Oke, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu adalah sumber daya alam yang digunakan untuk pembangkit listrik. Itu awal dari penyaluran listrik sehingga kita dapat menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas tentang eksplanasi bagaimana penyaluran listrik ke masyarakat. Sekarang kita akan berdiskusi tentang tes eksplanasi tentang bagian-bagian tes yang tadi ada paragraf 1, paragraf 2, ada paragraf 2, paragraf 11, dan paragraf 3 dan 4. Ya, jadi sekarang kalian membentuk 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 objek. Jadi sekarang kita akan lanjutkan ke kegiatan diskusi. Kalian sudah bagi kelompok? Ada berapa kelompok? 3. Ada 3 kelompok, berarti ada 2 orang yang berarti 2 kelompok, 3 orang, ada yang 1 kelompok 4 orang. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar kerja kalian. Ya. Silakan disiapkan pulpennya untuk dikerjakan tugasnya. Kalian isi di bagian 1. Di bagian 1 itu terdiri dari topik masalah, dari apa? Teks eksplanasi yang sudah kalian baca. Yang selanjutnya itu paragraf kedua tentang deret penjelas. Kalian isi di bagian kedua yang ini. Ya, dari teks eksplanasi itu menjelaskan tentang apa, merincikan tentang apa, menggambarkan tentang apa. Itu yang kalian tahu pada paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga itu kesimpulan. Apa kesimpulan sekaligus saran yang terdapat pada teks eksplanasi yang sudah kalian baca? Ya, Ibu Guru akan beri waktu kalian 5 menit. 5 menit itu nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, ya, untuk mengerjakan soal ini. Silakan. Ya, kalian sudah selesai berdiskusi? Nah, Ibu tadi sudah memberi waktu 40 menit untuk kalian berdiskusi tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan membahas apa isi dari hasil diskusi kalian. Yang pertama, tentang paragraf pertama tentang topik masalah. Ada yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Saya guru kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Paragraf pertama topik masalahnya adalah proses penyaluran energi listrik. Ya, betul. Jadi paragraf pertama tentang topik masalah itu adalah proses penyaluran energi listrik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya itu paragraf kedua tentang deret penjelas. Kelompok berapa yang akan memaparkan hasil diskusinya? Saya guru kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Paragraf kedua deret penjelas. 1. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator hingga 500 kV. 2. Kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTEP) yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. 3. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. 4. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah 20 kV. 5. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan tegangannya menjadi rendah 220 volt. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan kemudian disalurkan ke rumah warga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi pada paragraf 2 itu menjelaskan 5 tahap dalam penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik. Ada PLTA, PLTU, PLTS, kemudian sampai kepada perumahan. Sehingga kita bisa menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang dijelaskan tadi, menyalakan televisi, menggunakan kipas angin, kemudian menggunakan dalam kipas dan juga dalam media telekomunikasi setiap hari.
kalian baca. Berdasarkan kesimpulannya adalah dengan adanya listrik, ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Oke, itu adalah kesimpulan sekaligus pesan yang terdapat pada teks eksplanasi yang sudah kalian baca. Jadi, energi listrik itu dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam media telekomunikasi, ya, teknologi dan lain sebagainya. Ya. Sekarang diskusinya sudah selesai, maka kalian kumpulkan sekarang gambar kerjanya. Sudah ibu bagi dengan. Nah, yang sudah diselesaikan semua, sekarang dikumpulkan. Tentang kesimpulan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Mungkin dari kalian ada yang berani menyimpulkan apa pelajaran kita pada pagi hari. Ya, Zampa, silakan. Pelajaran yang pertama itu menjelaskan tentang deklarasi beserta isi-isinya. Yang pertama tentang topik masalah, yang kedua deret penjelas, dan yang ketiga pesan dan kesimpulan. Oke, tadi Zampa sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dari teks eksplanasi. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain ingin memberikan kesimpulan? Ya, Ataya, ayo Ataya. 1. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik, kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator hingga 500 kV. 2. Kemudian disalurkan ke berbagai dapat penggunaan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstrahelik dan yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. 3. Setelah transmisikan konsentrasi wilayah pegunungan atau dilakukan energi listrik kemudian masuk menjadi hulu. 4. Menjadi hulu energi listrik menggunakan tegangannya Itu adalah kesimpulan dari